Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Channelnya orang-orang yang mencari kebaikan dan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Al-An'am ayat 11. Katakanlah, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allah yunshi'un nasy'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan semua makhluk. Kemudian Allah membuat kejadian yang akhir setelah mati di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada kesempatan ini saya akan bahas manfaat Zarkasi. Zarkasi adalah singkatan dari ziarah dan rekreasi. Maksudnya adalah kegiatan yang berupa ziarah ke ulama atau aulia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Setelah selesai acara ziarah, biasanya diteruskan rekreasi ke taman wisata, pantai, masjid-masjid yang bagus, pusat belanja, gunung dengan pemandangan indahnya, dan lain sebagainya. Zarkasi, mungkin istilah ini tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia, karena istilah ini diciptakan oleh orang-orang yang suka ziarah dan rekreasi untuk mendapatkan berbagai manfaat, seperti berdoa di makam orang-orang tertentu, minta ijazah, minta nasihat, dan amalan-amalan tertentu agar permohonan dikabulkan, persoalan yang menghimpit hidupnya dapat segera teratasi dan mendapatkan solusi yang tepat. Juga untuk kesehatan, ada yang bertujuan untuk kekayaan maupun edukasi. Juga ada yang niatnya itu mencari kesembuhan dari penyakit yang dideritanya atau penyakit keluarganya, atau memang untuk kesehatan dirinya. Juga ada yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Jadi Zarkasi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang diziarahi pas tempat-tempat baik seperti makam para wali dan ulama, ya positif, tentunya dengan cara yang benar. Kalau yang diziarahi tempat setan, di mana orang datang ke sana untuk meminta kekayaan atau istilahnya minta pesugihan, ya negatif, itu musyrik. Oleh karena itu, panitia Zarkasi atau ziarah dan rekreasi harus bisa mengedukasi, membimbing peserta Zarkasi dalam niat dan amalan, supaya niatnya benar, amalannya juga benar. Namun pada kesempatan ini saya tidak ingin berbicara tentang tata cara ziarah. Insya Allah di kesempatan yang lain. Saya hanya ingin membahas manfaat ziarah dan rekreasi. Orang yang tidak pernah melakukan Zarkasi akan mudah mengalami stres berat. Sebaliknya, dengan melakukan Zarkasi, insya Allah terhindar dari depresi akibat kesedihan atau tekanan pekerjaan serta problem hidup. Zarkasi, masih ingat ya, artinya adalah ziarah dan rekreasi. Zarkasi banyak bentuknya, dari tamasya ke pusat pembelanjaan, masjid, makam para wali, dan tempat-tempat lain. Zarkasi pada dasarnya ditujukan untuk melepas kelelahan selama hari-hari kerja. Dengan Zarkasi, sejenak dapat meninggalkan pekerjaan rutin biar otak seger kembali.
Pertanyaannya, apa manfaat dan faedah yang bisa diperoleh dari melakukan jar kasih, entah dilakukan bersama keluarga atau orang-orang dekat, manfaatnya apa? Dalam jar kasih, baik ketika Anda di dalam kendaraan, istirahat di tengah perjalanan, makan bersama-sama di restoran, sampai di tempat tujuan, entah tujuanmu ke taman-taman wisata maupun makam ulama, aulia, hakikatnya Anda sedang membangun relasi dengan orang-orang di sekitar Anda yang kebetulan pada saat itu satu rombongan dengan Anda. Mungkin di sekitar Anda ada orang yang tidak Anda kenal, walaupun juga banyak yang Anda kenal. Pada saat itu Anda bisa berinteraksi langsung dengan mereka, menanyakan siapa namanya, alamatnya di mana, apa aktivitasnya, sudah nikah atau belum, dan lain sebagainya. Bertanya-tanya seperti ini dapat melatih kemampuan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam berdakwah, di dalam organisasi, dan lain sebagainya. Misalnya pada saat berbicara dengan kiai pimpinan jar kasih, yang sebelumnya itu belum pernah ngomong dengan kiai. Nah, ini bagaimana caranya? Kemudian ngomong-ngomong dengan teman-teman lama, kemudian berkenalan dengan teman yang baru saja dikenal. Bagaimana caranya menawar penjual souvenir? Terus bagaimana ketika memulai untuk menanyakan sesuatu kepada orang-orang yang belum dikenal? Tanya kepada pelayan warung atau penjaga konter dan lain sebagainya. Negosiasi atau interaksi seperti ini akan meningkatkan kemampuan sosialisasi dengan teman dan orang-orang sekitar Anda. Jadi ini menguntungkan Anda. Jadi manfaat jar kasih yang pertama adalah melatih berkomunikasi, berhubungan dengan banyak orang. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Yang kedua, anak menjadi mandiri. Jika Anda melakukan jar kasih dengan anak-anak, hal ini akan memacu anak menjadi seorang yang mandiri. Misalnya saja pada saat ngantri untuk membeli makanan, ngantri masuk makam, ngantri di toilet dan lain-lain, anak dilatih untuk sabar, untuk antri yang tertib, menghargai orang lain, dan harus bisa mandiri dan tidak suka merengek-rengek pada orang tuanya. Semakin sering melakukan jar kasih, anak bisa melihat bagaimana cara orang tua mereka mengatasi masalah dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Dan kemudian anak-anak akan punya rasa percaya diri, dapat mandiri, serta peduli dengan lingkungan sekitarnya. Manfaat yang ketiga, jar kasih dapat mempererat hubungan keluarga. Jika Anda melakukan kegiatan jar kasih dengan keluarga, tetangga, tentu saja hal ini bisa membantu mempererat hubungan dengan keluarga dan tetangga Anda. Dengan jar kasih ada komunikasi di antara anggota keluarga dan tetangga, serta dapat menjalin kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu untuk saling memecahkan masalah bersama. Banyak orang yang sehabis jar kasih kembali bekerja dengan semangat baru dan lebih menikmati hidup mereka bersama keluarga dan anak-anak mereka, dan juga bisa hidup rukun dengan tetangga-tetangganya yang sebelumnya kurang begitu akrab. Jika Anda sering melakukan kegiatan jar kasih dengan keluarga dan tetangga Anda, maka hal ini akan meningkatkan hubungan Anda, keluarga dan tetangga Anda. Rasanya semakin akrab dengan orang-orang yang satu rombongan pada saat itu. Manfaat keempat, mempererat hubungan pertemanan. Jika Anda melakukan jar kasih dengan kerabat dan teman-teman Anda, maka Anda sebenarnya sedang meningkatkan kualitas hubungan dengan teman Anda. Setiap kali bercengkrama atau ngobrol, ngomong-ngomong dengan teman Anda, terdapat komunikasi dua arah
pada waktu-waktu tertentu atau di saat lain setelahnya pulang dari rekreasi, Anda bisa saling bertukar pikiran tentang ide-ide dakwah, ide-ide pendidikan, ide-ide bisnis, juga bisa lebih luas lagi, misalnya bagaimana kita mengatur keluarga dan seterusnya. Yang kelima, manfaat daripada Zarkasi adalah membuat kenangan indah bersama orang-orang tercinta. Dari sisi psikologis, pada saat melakukan Zarkasi, Anda akan mengingat tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah Anda lihat atau jarang Anda lihat. Misalnya daerah pegunungan, pantai, bukit atau perkebunan, makam atau situs-situs sejarah dan lain-lainnya. Dengan mengalihkan kehidupan dari hiruk-pikuk tempat kerja, dari rutinitas kerja lalu berzarkasi, artinya kita sedang membangun suatu memori tak terlupakan bersama orang-orang tercinta. Suatu teori mengatakan bahwa sesuatu yang jarang Anda lihat akan lebih berkualitas di dalam memori ketimbang dengan hal-hal yang biasa dilihat. Ketika kita membentuk memori-memori baru selama melakukan Zarkasi dengan orang-orang tercinta, kita akan lebih memikirkan keluarga, pasangan, atau sahabat kita, dan jadi mempedulikan mereka. Kita menjadi tidak egois. Yang keenam, manfaatnya Zarkasi bisa melepas ketegangan dan stres. Ketika melakukan Zarkasi, mata kita melihat pemandangan-pemandangan baru dan barang-barang yang bisa meningkatkan kebahagiaan hati kita. Melihat hijaunya sawah, melihat jalan yang berkelok-kelok, itu menyenangkan, membahagiakan. Melihat gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, melihat sungai, melihat hutan, dan lain sebagainya, itu menyenangkan sekali. Intinya, Zarkasi atau ziarah dan rekreasi ini dapat menurunkan perasaan tertekan atau stres. Iso dadi mak plong ning pikiran. Nah, setelah Zarkasi ini kemudian kita merasa senang dan bahagia. Tentu perasaan semacam itu akan meningkatkan produktivitas kerja serta kualitas Anda dalam masyarakat. Yang ketujuh, Zarkasi bisa berfungsi sebagai olahraga. Selagi berzarkasi, sebenarnya Anda juga banyak melakukan aktivitas fisik seperti manfaat berjalan kaki, berlari, takut kalau ketinggalan bis, dan gerakan tubuh lainnya. Makanya kalau ziarah ke makam Raden Patah, itu misalnya kamu turun di Tembiring, jangan ngojek, jalan kaki, pulang pergi. Capek memang, tapi maklong. Kalau mau ziarah ke Makam Muria, nah itu jalan kaki, naik, kemudian turun lagi, jangan ngojek. Setelah itu rasanya plong, seger. Tapi jangan memaksakan diri, karena orang yang terlalu capek itu ya juga berbahaya. Jadi gerakan ini merupakan bentuk olahraga ringan yang sangat mempengaruhi kesehatan Anda. Bahkan biasanya kegiatan Zarkasi dilakukan selama sehari lebih, kadang sampai 3 hari berturut-turut. Gerakan-gerakan ini berguna untuk memperlancar aliran darah Anda. Yang kedelapan, manfaat daripada Zarkasi ini kita bisa membuat waktu yang berkualitas. Dibandingkan harus melakukan kegiatan tidak jelas saat liburan, Zarkasi akan membuat Anda mendapatkan waktu yang berkualitas untuk mengisi liburan. Waktu Anda menjadi bermakna, menjadi berguna. Zarkasi bisa dilakukan dengan pergi ke makamnya para ulama, para aulia, tempat-tempat bersejarah, bisa juga ke suatu objek wisata untuk menikmati pemandangan alam, berbelanja, kemudian mempelajari alam dan sebagainya. Nah, setelah pulang dari Zarkasi atau liburan ini,
insya Allah akan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru yang lebih segar dan berkualitas. Manfaat yang kesembilan, ziarah dan rekreasi ini bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan. Ziarah kasih juga merupakan sarana edukasi bagi anak-anak maupun orang dewasa. Anak-anak yang sering diajak liburan akan terus merangsang rasa ingin tahunya dan kreativitas dalam memecahkan masalah. Bahkan dengan ziarah kasih, anak-anak akhirnya melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dan pelajari biasanya di sekolah. Tujuan ziarah kasih yang edukatif misalnya pondok pesantren, tapi yang Pak Kiainya mau memberi tausiah, mau memberi informasi-informasi yang berguna, mau memberi mauidhah, mungkin itu lebih bermanfaat. Kemudian museum-museum, masjid-masjid, kebun binatang, cagar alam atau suaka marga satwa dan lain sebagainya. Dengan melihat binatang-binatang yang beraneka macam, pimpinan ziarah dapat menjelaskan betapa indahnya ciptaan Allah dan mereka menjadi lebih peduli dan ingin tahu dengan keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Sedangkan untuk orang dewasa, kita bisa melihat berbagai keindahan alam yang kadang mendatangkan kekaguman atas kedahsyatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta. Kadang juga bisa mendatangkan inspirasi. Dengan melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana caranya berinovasi. Dengan melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara berinovasi. Pengalaman saya ikut ziarah kasih yang diadakan oleh Pemda Demak dan MUI sungguh sangat berharga sekali bagi saya, karena saya bisa bertemu langsung dengan Maulana Habib Lutfi dalam jarak dekat, mendapat nasihat, ilmu, kita menjadi tahu giroh perjuangannya di dalamnya waktu itu ketemunya. Kalau sendirian mana bisa saya ketemu dengan beliau. Misalnya kita bisa ketemu, belum tentu semuanya itu saya dapatkan. Pengalaman yang sama saya peroleh di dalam Gusmus, di dalam Kiai Haji Maimun Zubair. Malah di sini seumur saya baru merasa dihormati luar biasa waktu berziarah kasih ke dalam Mbah Haji Maimun Zubair ini. Begitu rombongan kami sampai di mulut gang sempit, kami disambut dengan pasukan derabian, sompret dengan pakaian yang lucu-lucu dan meriah sekali. Semuanya itu saya kira untuk menyenangkan kami tamu-tamu ini. Selesai diberi nasihat dan wejangan oleh Romo Kiai Haji Maimun Zubair, kami dijamu dengan makanan yang lezat-lezat. Ada guli, ada sate kambing, ada opor, ayam goreng, sate ayam, gudeg, oseng-oseng. Ada 14 lauk kayaknya kalau saya tidak keliru. Yang tidak terduga di sini disediakan es kopior, lahir gurih banget. Sampai sekarang nikmatnya masih terasa kalau saya ingat. Beginilah ya Syekh caranya mengambil hati orang. Di sini saya dapat pelajaran bagaimana cara menghormati tamu. Selain itu, selama dalam perjalanan biasanya kita cuma dengar dan melihat musik atau banyolan pelawak yang enggak ada gunanya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memberi pendidikan dengan memutar video-video pengajian, nasid-nasid pelembut hati, atau ceramah-ceramah singkat kira-kira 10 menit oleh panitia rombongan atau siapa saja yang bisa. Manfaat yang ke-10, hasil sebuah penelitian, mereka yang berziarah kasih secara tepat, mereka bisa hidup lebih nyaman dan santai sehingga menurunkan risiko terkena serangan jantung. Kematian pada umumnya disebabkan oleh penyakit-penyakit kronis yang sebenarnya disebabkan oleh stres
dan tekanan yang berkelanjutan. Zar kasih dapat mengurangi depresi yang Anda rasakan. Alam terbuka memberikan udara segar yang menghapus lara atau tekanan yang membuat susah. Maka dianjurkan bagi para kiai, ustadz, dan kita semua secara berkala untuk mengambil liburan sejenak dan tidak usah terlalu terikat dengan pekerjaan hingga melupakan zar kasih. Yang ke-11, menambah intelektual. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa ada hubungan antara rutinitas harian dengan penurunan fungsi otak. Semakin besar usia hidup Anda, semakin banyak usia hidup Anda, semakin besar kemungkinan terkena penyakit pikun. Namun demikian, hal ini bisa dicegah dengan zar kasih berkala pada saat liburan. Manfaat zar kasih bisa membangun satu kerja otak dan intelektual yang bisa menurunkan kecenderungan pikun pada usia 60 tahun ke atas. Dengan zar kasih, pikiran Anda terangsang untuk terus berpikir kreatif dan inovatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.